Video ini akan membahas makanan jalanan paling memilukan di Asia, jauh di lorong-lorong Manila. Bertahan hidup adalah insting dasar yang dimiliki setiap makhluk hidup. Berbagai cara manusia lakukan untuk bertahan hidup, bahkan untuk mencari sepiring nasi. Sebagian orang sangat susah dan payah untuk mendapatkannya. Di satu sisi, setiap tahunnya terdapat lebih dari 1 miliar ton makanan yang belum terjamah dibuang ke tempat sampah. Indonesia dan bahkan sudah digaungkan oleh banyak lapisan masyarakat. Ternyata Indonesia menduduki peringkat nomor 1 sebagai negara penghasil sampah makanan terbesar se-ASEAN. Miris bukan? Setiap tahunnya Indonesia dapat menghasilkan puluhan juta ton sampah makanan dimulai dari proses produksi, distribusi hingga konsumsi. Yang menurut laporan kajian Food Loss and Waste, sampah makanan ini dikategorikan menjadi 2 jenis sampah, yaitu food loss dan food waste. Namun di Manila, ibu kota Filipina, ada tempat di mana makanan ini yang bagi kita adalah sampah, dimakan kembali dan menjadi makanan pokok ribuan orang. Mereka menyebut makanan ini dengan pakpak. Pakpak digambarkan sebagai hidangan penting bagi kelompok termiskin dari yang miskin di Filipina. Istilah pakpak ini berasal dari bahasa Tagalog yang arti harfiahnya adalah tindakan mengibaskan kotoran dan debu pada sesuatu. Ya, mereka membersihkan lagi sisa makanan di sampah dari kotoran dan dimasak kembali. Itu masakan tradisional Tondo yang merupakan daerah kumuh terbesar di Manila. Look at that. It's full of food. This is good too. Good. Manila memiliki lebih dari 15 juta penduduk yang menjadikannya salah satu dari 10 kota terbesar di planet ini dan menempati peringkat pertama dalam hal kepadatan penduduk. Lebih dari separuh penduduk kota ini tinggal di daerah kumuh dengan penghasilan kurang dari $3 per hari. Daerah ini juga disebut Happy Land Tondo, terkenal dengan sebutan Happy Land karena meskipun merupakan komunitas termiskin di Manila, masyarakatnya tetap bahagia dan tangguh. Semuanya tersenyum, tanah bahagia mereka menyebutnya. Orang-orang di sini mereka sangat bersyukur atas apa yang mereka miliki. Mereka punya keluarga dan mereka memiliki semua yang mereka butuhkan untuk hidup dengan tepat dan mereka memiliki kehidupan yang bahagia. Setiap hari pemulung mengumpulkan sisa makanan dari sampah, lalu dibilas dan dimasak kembali. Wanita cantik ini bernama Evelyn, memasak sisa dari sisa McDonald dan Jollibee. Jollibee adalah waralaba makanan cepat saji paling dicintai di Filipina. Rantai waralaba yang telah menyebar ke seluruh dunia ini adalah kebanggaan negara ini. Bagi banyak orang Filipina, datang ke restoran ini seperti acara khusus. Mereka punya spaghetti, mereka punya burger, mereka punya ayam goreng. Dan dia, Evelyn, menjualnya kembali di warung kecilnya untuk mendapatkan keuntungan. Dia memperkerjakan 5 orang dan telah menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi dan menghasilkan lebih banyak uang daripada orang yang bekerja di perusahaan.
Mereka menjualnya, tetapi bukan hanya dengan sisa ayam. Semua makanan enak yang mereka temukan, mereka masak dan menjualnya. Sekantong pak-pak dapat dijual dengan harga 20 peso, sekitar 6.000 hingga 30 peso, sekitar 9.000 rupiah. Orang-orang menyukai karena rasanya, walaupun agak sedikit berbeda dari masakan pertama, tetapi mereka menambahkan bumbu lagi. Para vlogger banyak berdatangan di tempat ini. Mereka berpikir makanan ini sangat tabu, terlihat aneh dan kotor, tetapi di sini itu adalah makanan favorit mereka. Yummy. Yummy. So, chicken, soy sauce, MGS, Sprite. Sprite. Yummy. Selain pak-pak, di tempat ini juga tersedia sesuatu yang lain. Menyajikan apa yang mereka katakan adalah daging daur ulang. Ini bernama daging mono pedas yang dimasak 2 kali. Daging ini diperoleh dari sisa daging restoran 25 yang pesos. tidak terpakai. Laman. Biasanya hotel-hotel besar yang merebus kiloan daging hanya untuk mendapatkan kaldunya. Jadi pada dasarnya bersih, hanya itu memiliki kurang rasa. Mereka membelinya dari hotel-hotel tersebut. Secara ekonomi ini adalah legal. Mereka mendapatkan isi dari manajemen restoran sehingga dapat dimasak kembali. Para pembeli yang berlangganan akan tahu dari restoran mana daging ini berasal. Orang-orang mengetahui bahwa itu segar dan aman untuk dimakan. Jadi banyak orang menganggapnya bersih. Dan mereka telah memakannya begitu lama dan tidak ada masalah tentang kesehatan. Mereka juga memberikannya kepada keluarganya. Jadi mereka tahu bahwa itu benar-benar enak dan bersih. Melihat perekonomian di sini bahwa mereka benar-benar menggunakan kembali semuanya dan mendaur ulang semuanya. Kebiasaan ini telah mereka lakukan sejak tahun 80-an. Karena mata pencaharian utama di sini adalah semua tentang sampah dan mereka percaya bahwa ada uang di sampah. Jadi selain makanan dan pekerjaan lain, mereka berkeliaran di sekitar kota Manila untuk mengambil sampah dari lingkungan pribadi seperti rumah pribadi. Mereka mengumpulkan sendok, karton, plastik, botol mineral, dan perabot rumah tangga lainnya yang sudah dibuang. Tak jarang juga dari mereka menemukan suatu barang berharga seperti perhiasan emas, handphone yang masih bisa dipakai, dan yang lainnya. Happyland telah menghidupi ribuan orang di Manila. Meskipun stigma buruk mereka peroleh, tetapi mereka tetap menjadi orang-orang yang bahagia dan mampu menyekolahkan anak-anaknya seperti keluarga lainnya di luar sana. Itulah ulasan singkat tentang Fact Tondo, Happyland Manila.